Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan di Liga 1 BRI yang saat ini bisa dibilang adalah para calon juara Liga 1 BRI, yaitu antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Nah, kita lihat dulu statistik di pertandingan mereka sebelumnya ya. Persija Jakarta kemarin memang harus kalah dari Persis Solo. Jadi secara statistik memang Persija Jakarta dalam hal penguasaan bola mereka kalah, yaitu di angka 49%. Ya, beda sedikit lah, sebenarnya nggak beda jauh sih kalau menurut gue. Tapi kesempatan menciptakan golnya Persija Jakarta luar biasa, itu sebanyak 15 kali dan 8 kali ke arah gawang. Cuma sayangnya tidak berhasil menciptakan gol. Ya itu juga disebabkan karena performa dari kiper Persis Solo sangat luar biasa kalau menurut gua. Nah, secara serangan mereka melakukan 90 kali 5 kali serangan, lebih banyak dari Persis Solo. Serangan berbahaya pun sebanyak 74 serangan berbahaya. Luar biasa loh sebenarnya 74 ini, karena biasanya angkanya tuh serangan berbahaya di angka 40, di angka 50, ini sampai angka 70. Sebenarnya Persija Jakarta banyak sekali menyerang. Nah, kalau memang gue nonton pertandingan ini, gue ngelihatnya memang Persija Jakarta kurang beruntung sih kalau menurut gue. Secara permainan mereka udah oke kalau menurut gue, cuman memang mereka sedikit lengah. Jadi Persis Solo berhasil menyerang dari sisi kiri, cuman entah kenapa gue nggak ada keseimbangan sama sekali di sana. Pemain bertumpuk semua ke sisi kanan, sehingga ketika Abdul Lestaluhu berhasil melakukan crossing di sisi kanan, ada Samsul Arif yang siap menerima umpannya. Tapi memang menurut gue luar biasa skill dari Samsul Arif ini, walaupun umurnya sudah nggak muda lagi, tua-tua keladi kalau menurut gua. Dengan first touch yang sangat bagus, mengontrol bola, langsung finishing, dan itu luar biasa kalau menurut gua. Cuman memang sayangnya pertahanan Persija Jakarta menurut gua agak sedikit berat ke kanan pada saat itu. Jadi ketika ada satu back, gua lupa siapa, berhasil dikecoh oleh Samsul Arif, tidak ada yang bisa mengcover itu. Padahal harusnya secara jumlah masih bisa seimbang sih kalau menurut gue. Karena 2 lawan 4 kalau nggak salah. Jadi ya sangat disayangkan kelengahan terjadi di lini pertahanannya Persija Jakarta. Nah, itu yang menjadi PR mungkin buat Persija Jakarta di pertandingan mereka selanjutnya. Nah, kalau kita melihat statistik di pertandingan sebelumnya dari PSM Makassar, PSM Makassar berhasil menahan imbang Bali United di kandangnya Bali United dengan skor 2-2. Nah, kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola sebenarnya Bali United unggul, yaitu sebanyak 63%. PSM Makassar hanya di angka 37%, tapi kesempatan menciptakan golnya juga nggak beda jauh. Bali United di angka 13, PSM Makassar di angka 12, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 7 kali. Tapi memang seperti biasa, PSM Makassar selalu tidak bermain ball possession. Dia lebih mengutamakan umpan direct ke depan, langsung progresif ke depan dan menciptakan peluang. Selalu seperti itu. Nah, kalau kita melihat total operan yang dilakukan juga PSM Makassarnya sedikit ya, 234 kali operan, dan secara serangan mereka juga kalah dari Bali United dengan 83. Hanya PSM Makassar unggul dalam serangan berbahaya, itu sebanyak 57 kali. Jadi memang masih konsisten PSM Makassar dengan performanya yang menggunakan serangan yang sangat efektif dan juga efisien, dan mempunyai lini pertahanan yang cukup solid. Nah, cuma memang PSM Makassar gue melihatnya kemarin sedikit lengah ya ketika mereka melawan Bali United. Jadi di gol pertamanya Bali United memang diciptakan dari titik bola mati ya, atau set piece. Jadi memang di situ kelihatan memang pemain Bali United lebih unggul dalam hal teknik ya kalau menurut gua, karena memang tendangan bebasnya sangat luar biasa sekali. Walaupun kiper PSM Makassar sudah mencoba untuk meraih ataupun menangkis, sepertinya telah sepersekian detik kalau gue ngeliatnya, dan akhirnya memang gol. Nah, sedangkan gol kedua Bali United dari titik putih, walaupun memang sedikit dipertanyakan ya kalau menurut gue mengenai penalti yang didapatkan oleh Bali.
Tapi PSM Makassar walaupun dia ketinggalan 2 gol, dia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Jadi ini juga akibat dari kehebatan Bernardo Tavares ya, kalau menurut gue. Dia mampu membaca situasi, mampu melihat situasi, sehingga berhasil memasukkan pemain pengganti yang tepat dan sedikit melakukan perubahan dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Luar biasa memang performa dari coach Bernardo Tavares. Mereka hanya baru kalah sekali kalau nggak salah PSM Makassar itu, dan paling sedikit kebobolan di Liga 1 BRI. Berubah drastis permainan dari PSM Makassar ya menurut gue, walaupun lebih banyak bertahan, tapi serangannya itu yang sangat efektif dan juga efisien kalau menurut gua. Dia nggak mau main ball position, pokoknya serangannya progresif, efektif, efisien. Luar biasa. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Persija Jakarta memang kemarin tidak beruntung sih kalau menurut gua, dan mudah-mudahan itu tidak mengganggu mentalnya mereka, karena mereka sudah berjuang cukup gigih, tapi ternyata hasil yang didapatkan adalah kalah dari Persis Solo. Padahal mereka kemarin kalau nggak salah sempat ingin banget merebut puncak klasemen kalau mereka berhasil menang. Tapi mau hasil yang berkata lain, ternyata mereka dikalahkan oleh Persis Solo. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa bangkit kalau menurut gua. Nah, sedangkan PSM Makassar walaupun sekarang sebagai pemimpin klasemen, tapi sebenarnya posisi mereka sangat rawan kalau menurut gua, karena saat ini masih ada Persib Bandung yang berhasil menduduki di peringkat 3 yang mereka baru bermain 18 kali. Jadi masih selisih 1 pertandingan dengan PSM Makassar, dan poin mereka di angka 36. Sedangkan PSM Makassar di angka 38. Jadi kalau misalnya Persib Bandung menang di pertandingan tundanya kemarin, ya dia bisa menyalip posisi dari PSM Makassar. Nah, di pertandingan ini kalau menurut gua adalah pertandingan yang sangat krusial buat PSM Makassar. Mereka harus bisa menjaga konsistensi. Ketika melawan Bali United, mereka berhasil menahan imbang, padahal mereka hampir kalah, dan itu menurut gua cukup berhasil, cukup bagus, karena mereka bisa menjaga konsistensi mereka, jangan sampai mereka kalah lagi. Karena kalau ritme sudah berubah, bisa jadi itu akan terus menerus dan akan susah untuk bangkit lagi. Nah, ketika mereka melawan Persija Jakarta, kalau menurut gua PSM Makassar tuh harus bisa minimal menahan imbang. Nah, cuman memang di satu sisi saat ini Persija Jakarta bermain di kandangnya sendiri dan juga mendapat dukungan penuh dari Jackmania, dan itu sangat susah sekali kalau menurut gua. Bahkan mereka sudah membuktikan bahwa ketika mereka melawan Bali United mereka berhasil menang. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Nah, tapi kalau menurut gua sepertinya sih pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang kembali kalau gua, karena mungkin PSM Makassar masih mencoba menjaga konsistensi supaya mereka jangan kalah. Nah, PSM Makassar sebenarnya bisa mencuri poin di pertandingan ini, yaitu poin 3, ketika mereka berhasil memanfaatkan kelengahan-kelengahan dari para pemain Persija Jakarta. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh pemain Persija Jakarta supaya lini pertahanan jangan sampai lengah sih kalau menurut gua. Karena ya diakui dua klub ini mempunyai lini pertahanan yang cukup bagus. Siapa yang melakukan kesalahan bisa jadi itu mereka lah yang kalah. Tinggal mereka bagaimana konsisten di tiap pertandingannya mereka. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.